Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Rupanya ia sudah cukup putus asa dengan kondisi Salsa yang telah terlanjur sakitinya. Salsa telah kena benturan keras waktu jatuh kemarin dan diperkirakan hanya dapat bertahan hidup paling lama 9 bulan ke depan. Saya tidak bisa hidup tanpa dia dan saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan ketika dia pergi, ungkap Satrio. Saya telah melakukan yang terbaik untuk memberi yang terbaik di hari-hari terakhir hidupnya dan mengabulkan keinginan apapun yang saya bisa, sambungnya. Saat ini, kata Satrio, kondisi Salsa semakin memburuk dan sama sekali tidak menunjukkan kemungkinan akan sembuh. Bahkan dokter sudah memprediksi bahwa Salsa akan pergi untuk selamanya dalam waktu yang tidak lama lagi. Para dokter mengatakan bahwa Salsa mungkin akan menggunakan kursi roda dalam 4 atau 5 bulan, kemudian pada bulan 8 dia akan terbaring di tempat tidur selama beberapa minggu, itu jika kondisi kesehatannya tidak menurun lebih cepat, terangnya. Di tengah kondisi Salsa yang bisa dibilang sekarat itu, masih ada permasalahan yang membuat hati Iis Dahlia tak karuan. Iis Dahlia menyebut jika anaknya malah mengajukan permintaan yang tak masuk akal baginya. Baru-baru ini dia membuat saya tertunduk lesu, dan memberitahu saya bahwa salah satu hal terakhir jelang kematiannya yang ingin dia lakukan adalah berhubungan badan dengan ayah sambungnya dulu, papar Iis Dahlia. Saya tentu saja terkejut, dan ketika saya bertanya mengapa dia menginginkan itu. Dan jawabannya cukup brutal membuat saya syok, sambungnya. Alasan Salsa ingin melakukan hal itu dikarenakan dia dan ayah sambungnya itu punya fisik yang cukup diandalkan di ranjang. Seakan menjadi sadar bahwa selama ini Salsa hanyalah omong kosong, tidak hianati ibunya saat bersamanya. Di samping itu, ia semakin tak karuan bagaimana harus menyikapi permintaan Salsa untuk berhubungan badan dengan ayah sambungnya. Kesal dan rasa dikhianati tak bisa dipungkiri oleh Iis Dahlia. Aku merasa seperti berada di posisi dilema. Aku bingung, apakah aku harus mengatakan, iya, karena dia sekarat, ucapnya dalam postingan itu. Saya sangat terluka karena berhubungan badan dengan suaminya tampaknya begitu berkesan sehingga dia perlu melakukannya sekali sebelum dia meninggal. Saya benci segalanya tentang ini, ungkap Iis Dahlia. Saya benar-benar tidak yakin apa yang harus saya lakukan, pungkasnya. Setelah menjelaskan kondisi yang dialaminya, postingan Iis Dahlia pun ditanggapi banyak warganet pengguna Twitter. Bisa juga dengan menggunakan alat kontrasepsi hormonal, seperti mengonsumsi pil atau injeksi. Akan tetapi jika tak kunjung membaik, berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran terbaik adalah solusinya. Salsa sampai membelikan berbagai vitamin agar kandungannya tetap sehat, ucap Kapolres Jakarta Selatan, AKBP Edi Bagus Sumantri, dikutip dari tribunjogja.com. Salsa dan Iis Dahlia berangkat ke villa dengan mobil sewaan dari Solo, Jawa Tengah, pada Senin malam. Sebagai informasi, Iis Dahlia adalah ibu dari Salsa. Ia juga merupakan warga Kabupaten Sukoharjo, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Iis Dahlia sendirilah yang mendorongnya. Sebelumnya, mereka mengobrol di saung dan Iis Dahlia berusaha mendorong Salsa lantai atas tapi usaha tersebut gagal. Iis Dahlia berharap dengan Salsa membuang bayi dalam perutnya, ia kemudian akan mendorong. Namun niat tersebut gagal karena Salsa tak bisa ereksi. Saat dorongan pertama itu gagal, Salsa sambil menangis mempertanyakan mengapa melakukan hal itu kepadanya. Jadi didorong pertama gagal, Salsa hanya bilang, "Kok nenek kok seperti ini, Ma?" Namun dengan berbagai macam cara akhirnya Iis Dahlia membekap korban dan menggulingkan Salsa. Salsa dibekap oleh Iis Dahlia hingga lemas dan tak sadarkan diri. Setelah lemas, Salsa kemudian dibuang dari atas tangga. Kabar Salsa di Juwita yang mendadak menjalani operasi pengangkatan rahim sukses membuat publik terkejut. Pengalaman pahit ini dibeberkan Satrio sendiri lewat kanal YouTube miliknya. Satrio menjelaskan bahwa operasi pengangkatan rahim ini dilakukannya lantaran didorong oleh ibunya Iis Dahlia. Pengobatan yang dijalaninya tak membuahkan hasil. Jadi operasi yang Salsa lakukan kemarin itu, akhirnya after long journey, up and down,
maju mundur, mengumpulkan keberanian, itu adalah operasi pengangkatan rahim, jelas Satrio dilansir dari Tribun Seleb, Sabtu. Satrio mengaku sejak Salsa masih pendarahan memang sudah merasakan sakit saat jatuh ke lantai. Namun, beberapa hari belakangan gejala yang dirasakannya semakin parah. Perut aku itu sakitnya benar-benar yang sakit. Jadi pada saat ini aku belum melahirkan, ibaratnya masih kram itu memang aku setiap keluar darah itu selalu sakit, ungkapannya. Setelah memeriksakan diri ke dokter, Salsa akhirnya mengetahui bahwa dirinya menderita ketuban pecah. Jadi beberapa bulan terakhir ini aku mulai memutuskan untuk akhirnya berobat secara serius. Jadi yang dia alami beberapa hari ke belakang ini adalah simptom gejala, dia itu mengidap adenomiosis, jadi agak mirip dengan endometriosis, kata Satrio. Lantas, apa sebenarnya penyebab adenomiosis itu? Adenomiosis adalah kondisi ketika jaringan yang biasanya melapisi rahim, jaringan endometrium, tumbuh ke dalam dinding otot rahim. Jaringan yang berpindah ini akan terus bekerja secara normal selama siklus darah yang keluar. Para ahli tidak tahu pasti penyebab adenomiosis, tapi penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita yang telah memiliki pendarahan hebat dan berusia antara 24 hingga 50 tahun, sementara gejalanya sendiri bisa beragam, misalnya saja kram keguguran yang sangat menyakitkan hingga pendarahan berat seperti Salsa hingga tidak sadarkan diri di rumah sakit. Selain itu, adenomiosis juga bisa menyebabkan rahim membesar, nyeri tulang panggul, hingga mengakibatkan rasa sakit saat berhubungan intim. Untuk pengobatannya, karena sakit ini disebabkan pendorongan Iis Dahlia yang mendorong Salsa ke lantai endometrium, gejala adenomiosis sering hilang setelah. Namun, jika rasa sakitnya sudah tak tertahankan atau sangat mengganggu seperti ini, penderita bisa menjalani perawatan dengan mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, seperti ibuprofen atau naproxen. Bisa juga dengan menggunakan alat kontrasepsi hormonal, seperti mengonsumsi pil atau injeksi. Akan tetapi jika tak kunjung membaik, berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran terbaik adalah solusinya. Salsa sampai membelikan berbagai vitamin agar kandungannya tetap sehat, ucap Kapolres Jakarta Selatan, AKBP Edi Bagus Sumantri dikutip dari tribunjogja.com. Salsa dan Iis Dahlia berangkat ke villa dengan mobil sewaan dari Solo, Jawa Tengah, pada Senin malam. Sebagai informasi, Iis Dahlia adalah ibu dari Salsa. Ia juga merupakan warga Kabupaten Sukoharjo, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Iis Dahlia sendirilah yang mendorongnya. Sebelumnya, mereka mengobrol di saung dan Iis Dahlia berusaha mendorong Salsa lantai atas tapi usaha tersebut gagal. Iis Dahlia berharap dengan Salsa membuang bayi dalam perutnya, ia kemudian akan mendorong. Namun niat tersebut gagal karena Salsa tak bisa ereksi. Saat dorongan pertama itu gagal, Salsa sambil menangis mempertanyakan mengapa melakukan hal itu kepadanya. Jadi didorong pertama gagal, Salsa hanya bilang,